PPKN itu harus yang namanya tuh melengkapi yang namanya Pancasila. Jadi itu anak-anak tuh yang tadinya anak-anak nggak tahu, jadi itu lebih memahami Pancasila itu apa gitu kan. Karena anak-anak tuh kayak gampang lupa kayak gitu kan kalau ditanya tuh apa. Nah sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah di sini ada materi, yaitu materinya cara pandang pendiri bangsa negara ideal. Jadi pendiri bangsa yaitu Soekarno, Muhammad Yamin dan Sukarno memiliki cara pandang yang sejalan tentang negara ideal Indonesia yang merdeka. Harus seperti kan kita ini sekarang ini udah merdeka ya. Udah masanya tuh dulu tuh emang itu tuh harus susah-susah dulu ya, yang namanya dijajah oleh Jepang dan Belanda ya kan ya, kayak gitu. Pelajaran sejarah juga kita masuk ya, kita tuh harus sekarang kayak bersatu dan adil dan makmur dan berdaulat gitu kan, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Yang sini ada poin A, yaitu prinsip negara ideal menurut para pendiri bangsa. Terus ada konsep negara ideal. Yang pertama tuh ada Muhammad Yamin. Negara merdeka harus berdasarkan peradaban bangsa Indonesia sendiri, tidak meniru tata susun negara lain. Negara juga harus memiliki kedaulatan dan keadilan, terdiri dari rakyat dalam Republik Indonesia. Yang kedua ada Sukarno. Negara merdeka Indonesia harus berdasarkan pada negara integralistik. Negara mengutamakan kesejahteraan bersama, persatuan, menghindari konflik kayak gitu kan antar individu dan negara. Yang ketiga tuh ada Soekarno. Negara yang berdasarkan 5 sila yang terdapat menjadi tersila. Ada nasionalisme, demokrasi dan ketuhanan. Di sini yang kedua ada Pancasila, yaitu 5 silaturahmi utama, yaitu esensi Pancasila, makna 5 sila utama. Pancasila terdiri dari 5 prinsip, yaitu utama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia kayak gitu kan ya. Ada bangsa dan negara. Jadi kelima sila itu mengandung seperti ajaran moral, sosial dan spiritual yang membentuk karakter bangsa yang beradab, adil dan kepribadian luhur. Jadi di sini tuh ada 5 sila. Jadi yang pertama tuh ada ketuhanan yang Maha Esa, yang tadi sudah dibahas di awal materi di pembukaan, yaitu fondasi spiritual dan moral dari seluruh istilah Pancasila negara Indonesia berdasarkan kepada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kayak seperti memberi arah hidup, berbangsa dan bernegara kayak gitu kan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita harus bisa disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi kan kita tuh manusia tuh kayak harus adil dan beradab gitu kan, gak boleh kayak mempunyai aturan yang gimana dan gak boleh kayak menyeleweng kayak gitu kan. Jadi itu harus benar-benar jujur dan adil kayak gitu kan. Negara harus menghormati martabat manusia sebagai makhluk beradab secara sistematis didasarkan pada sila pertama dan menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Bisa dibilang dengan simbol rantai kayak gitu kan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Negara merupakan perwujudan sifat kodrat manusia, dualis, individu dan makhluk sosial. Jadi mementingkan seperti kaya negara di atas kepentingan individu dengan simbol pohon beringin. Yang keempat ada perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Jadi prinsip musyawarah untuk mufakat yaitu mengandung makna demokrasi yang berlandaskan musyawarah dengan simbol banteng. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puncak seluruh sila Pancasila, tujuan besar berbangsa terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab, yaitu dengan simbol keadilan sosial.
gitu kan. Jadi harus ada kerangka-kerangkanya kayak gitu, strukturnya seperti itu kan. Jadi biar kokoh gitu kan ya. Jadi fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memberi arah dan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memberi arah spirit bagi seluruh sila lainnya. Menjelaskan lengkap landasan spiritual bangsa, yang pertama tuh ada makna nilai ketuhanan. Yang pertama ada posisi sila pertama dalam Pancasila menjadi fondasi dari seluruh sila lainnya. Yang kedua, fungsi, yaitu energi melimpah yang mengimbas pada sila-sila berikutnya. Tanpa sila pertama, jadi 4 sila lain itu kayak akan mengalami kekosongan kayak gitu kan. Yang ketiga, refleksi semangat religius yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, yaitu tujuan, jadi menjadi spirit utama dari kemajuan bangsa ke depan. Lanjut, di sini ada nilai kemanusiaan, martabat dan hak asasi. Jadi nilai kemanusiaan yang mencakup martabat dan hak asasi manusia, yaitu atau HAM yang kita singkat, adalah prinsip dasar bahwa setiap manusia lahir dengan martabat yang sama kayak gitu kan ya, dari sejak lahir, dan hak dasar yang melekat pada tidak dapat dipisahkan atau dirampas gitu kan, dan atau dicabut oleh siapapun. Hubungan martabat dan HAM. Jadi di sini ada aspek martabat manusia dan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama tuh ada pengertian nilai inherent yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Setiap manusia bernilai bagi dirinya sendiri, hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir. Jadi sebagian dari martabat dan ekstensi manusia. Yang kedua itu ada sumber, berasal dari Allah atau Tuhan, bersifat kodrati, anugerah Tuhan melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya. Yang ketiga ada fungsi, yaitu dasar dari HAM, membedakan manusia dari makhluk lain kerangka kerja untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan martabat yang benar. Yang keempat ada sifat, tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun, tidak bisa dipisahkan dari manusia, bukan hadiah dari negara. Di sini dan yang kelima yaitu ada 5 nilai persatuan kebinekaan tunggal ika, yaitu nilai persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan suku, ada ras dan ada budaya, jadi bangsa ini tetap satu dan kesatuan. Jadi penjelasan aspek yang ada di layar sini, layar infocus kita ini, yang pertama ada Bhinneka, berbeda-beda atau beragam. Yang kedua ada tunggal, ada satu. Yang ketiga itu ada ika dan dua. Yang keempat arti lengkap, itu berbeda-beda tetapi satu jua. Nilai yang terkandung, kesatuan, toleransi, dan saling menghargai. Ini menjadi fondasi identitas nasional Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di negara ini. Jadi contohnya itu kayak pengalaman dari kehidupan sehari-hari kita, seperti itu kan ya. Next, lanjut ke sini ke slide selanjutnya, yaitu materi ke-6, yaitu nilai kerakyatan, demokrasi, dan musyawarah. Jadi nilai kerakyatan dalam konteks Pancasila, jadi khususnya itu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, mengandung makna bahwa demokrasi dan musyawarah adalah dua prinsip utama dalam pengambilan keputusan yang berpusat pada rakyat. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada demokrasi dalam nilai kerakyatan, ya ada pengertian demokrasi adalah
diskusi atau kayak mau ngobrolin apa tentang apa tuh kita kan harus bermusyawarah dulu ya, seperti kayak perkumpulan di masjid atau di musola seperti itu ya, ya teman-teman kayak gitu, kayak rapat kayak begitu kan, jadi agak tahu yang akan besok dikerjakan tuh apa, jadi kita tuh harus dirundingin dan musyawarah dulu gitu kan, dan warga-warga yang lain seperti bapak-bapak dan anak pemuda seperti itu. Terus yang kedua itu musyawarah dalam nilai kerakyatan, yaitu pengertian musyawarah adalah proses diskusi bersama untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bulat. Jadi kan kalau itu kayak mau apa itu harus kayak dirundingin dulu gitu tuh kan, harus dipikirkan